Sampai ada yang komen, yaudah kalau mau dapat makanan gratis datang aja ke lokasi syuting. Padahal faktanya untuk dapat makanan gratis di lokasi syuting minimal lo itu main talentnya, aktor utamanya, wah itu didahuluin sih. Hola netizen yang tercinta, Umay Shahab menutup kolom komentar akun media sosialnya setelah menyindir Prabowo Gibran tentang program makan siang gratis. Cuitan lelucon tentang program kerja yang diusung oleh Prabowo Gibran yaitu makan siang gratis untuk asupan ibu hamil dan anak-anak itu menuai komentar negatif. Umay dianggap tidak ada simpati kepada masyarakat yang kesulitan. Setelah cuitannya viral, Umay yang semula hanya menutup kolom komentar sekarang menutup akun X-nya. Cuitan itu juga kemudian dibalas oleh Reval Hadi yang juga turut mendapat kritikan dari netizen yang berbakti. Cuitan Umay itu lantas mendapatkan balasan dari netizen yang budiman. Kebanyakan netizen yang berbakti memberikan komentar yang negatif. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Persoalan makan gratis, banyak kalangan artis yang mereka tidak memilih atau berpihak kepada 01 merasa keberatan dengan makan gratis tersebut. Kalangan artis nih ya, padahal kan makan gratis program program makan gratis itu ditujukan untuk anak-anak sekolah, ibu hamil sama keluarga yang tidak mampu. Terus kenapa yang ribut malah orang-orang yang mampu? Kalau lu mampu beli makan, lu mampu beli internet, ya udah lu nggak usah ribut, diam aja. Ini programnya untuk orang yang nggak mampu, masalahnya gitu loh. Malah ada satu artis ya, inisialnya Umay, dia bilang kalau mau makan gratis itu datang aja ke lokasi syuting, banyak di situ makan gratis. Emang lu mampu nyediain makanan gratis sebanyak itu? Kalau misalkan pasti banyak yang datang. Kalau misalkan mau datang ke lokasi syuting, mampu lo sediain itu. Kalau ngomong itu sesuai dengan keadaan dan kenyataan, nggak usah pakai emosi atau kelihatan banget gak setujunya. Intinya kita bisa datang di TPS di tanggal 14 nanti buat pilih presiden kita. Kalian buka lembaran TPS-nya, lembaran kertasnya, lihat nomor urut 3 ada foto Bapak Ganjar dengan Pak Mahfud. Kalian jangan coblos, cuman suruh lihat doang, jangan dicoblos. Lalu palingkan sedikit arah pandangan kalian ke nomor urut 1, Bapak yang bijaksana, Bapak yang tahu agama, serta dicintai banyak alim ulama. Ini juga jangan dicoblos. Saya cuma suruh liatin doang. Yang harus kalian coblos itu nomor 2. Nomor 2 ya, Prabowo Gibran. Udah jelas sih Indonesia Maju. Tadi gue dapat kipas dari TPS, dari partai PKS. Padahal sebelumnya udah dapat kalender Prabowo Gibran. Tapi nggak apa-apa lah, siapapun yang mau ngasih duit, ngasih barang, harta, benda, gue terima aja. Tapi tetap aja sih gue mau milihnya nomor 2. Nama juga rezeki nggak boleh ditolak ya. Kalau pilihan tetap aja nomor 2. Udah gitu aja dulu. Assalamualaikum. Gue gak ngerti banget sama orang yang pemikirannya kayak gini. Emang lu kira di seluruh Indonesia ini setiap hari ada syuting gitu? Di setiap kota, setiap provinsi tuh ada, setiap desa gitu syuting. Dia tinggal datang ya. Lu pernah gak sih ngerasain tuh dari kecil yang namanya susah buat sekedar buat nyambung hidup aja, buat makan. Di luar sana tuh banyak banget anak-anak kecil yang berharap program ini terrealisasi, ya kan? Cuma sekedar untuk makan gratis, nanti uang jajannya bisa ditabung buat beli sepeda dan bisa buat beli yang lain-lain. Maksud gue gini loh, kalau emang lo nggak setuju dengan program ini, ya udah lo nggak usah pilih. Lo tinggal skip aja, lo cari paslon yang emang menurut lo gagasannya tuh bagus buat lo. Nggak usah segala ngomong komentar kayak gini. Lo kan artis nih, jadi aduh. Program makan siang gratis katanya itu gak guna karena cuma sekali. Ya iya cuma sekali dikasihnya. Karena kalau misal 3 kali sehari itu namanya minum obat pagi, siang, malam. Lagian bukan tanggung jawab pemerintah kali ngisi perut kalian sepenuhnya 3 kali sehari. Itu mah namanya kalian mental pemalas aja, mental pengemis aja yang mau dinafkahi seumur hidup kayak gitu, sepanjang hidup, seharian kayak gitu. Sampai ada yang komen, yaudah kalau mau dapat makanan gratis datang aja ke lokasi syuting. Padahal faktanya untuk dapat makanan gratis di lokasi syuting minimal lo itu main talentnya, aktor utamanya, wah itu didahului si best service banget. Tapi kalau misalnya cuma pemeran figuran ya nunggu aja gitu, nunggu dulu giliran gitu kan. Terus kalau misalkan emang kalian ngerasa itu nggak guna, ya mungkin karena kalian orang kaya jadi nggak tahu rasanya kalau siang-siang pas istirahat nahan lapar karena nggak dibekalin orang tua, karena orang tua kalian nggak ngasih jajan. Kalau aku sih udah pernah ngerasain itu, jadi
it's mean a lot for me ya, atau untuk banyak orang lainnya. Ini tapi maksudnya bukan jelek-jelekin orang tuaku yang gak ngasih uang jajan atau bekalin aku waktu sekolah ya, tapi emang ya kenyataannya begitu. Jadi dulu aku sampai kadang pernah jualan es gitu buat uang jajan, biar aku ada jajan gitu, biar kalau misalkan diajak main pas istirahat sama teman aku bisa ikut ke kantin gitu. Ya kalau dengerin sedih sih ya, kalau kadang harus ada hari-hari yang aku nahan lapar gitu. Bahkan sekarang kan orang-orang kerja di kantor aja, ada beberapa kantor yang baik banget ngasih makan siang ya di kantor, dan itu tuh lumayan save money loh, save gaji kalian. Jadi ya apapun itu menurutku disyukuri aja. Kalau misalnya bahas masalah pajak BBM, kayaknya emang dari dulu akan selalu naik deh. Bahkan negara tetangga aja BBM-nya tuh nggak segede kita tahu subsidinya, dan pajaknya emang gede banget. Negara-negara maju emang juga kayak gitu, cuman kita aja deh kayaknya yang terlalu banyak subsidi dan bantuan-bantuan ya. Pikir lagi lah ya. Terus ada yang bilang nggak bisa itu untuk mencegah stunting atau memperbaiki gizi buruk. Ya memang tidak bisa sih hanya dengan komen-komen, dan tidak bisa juga kalau Anda tidak pernah mencobanya. Minimal diubahlah pola pikirnya itu dari yang pesimis menjadi optimis. Jadi semuanya itu menjadi positif pemikirannya, karena pemikiran yang positif akan merubah segala sesuatunya jadi baik. Dan kalau misalkan kalian takut anak kalian stunting atau segala macam, mungkin mulai dari sebelum kalian punya anak ya, itu bukan cuma tanggung jawab ibunya aja, bapaknya juga. Ubah pola hidupnya. Kalau yang masih suka ngerokok, nggak usah ngerokok. Buat apa bakar-bakar duit, nggak ada manfaatnya buat tubuhnya, karena itu akan menyebabkan kematian, kanker, dan penyakit lain-lainnya. Terus kalau misalkan ibu-ibu suka jajan sembarang atau suka make up, mungkin bisa berkorban lebih sedikit ya, tidak egois. Mendingan beli makan-makanan yang bergizi untuk manifesting ke depannya untuk anaknya, kayak gitu-gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri deh, jangan suka nyalahin orang lain, dan itu bukan tanggung jawab orang lain kok. Duh, sebenarnya males banget ya ngebahas soal kayak gini, apalagi ini tuh artis yang kayak blunder nih, blunder. Hello, ini lagi ramai banget di X, dan ya kayak gini. Nih kalau misalkan kalian belum tahu cuitannya tuh apa, jadi cuitannya tuh kayak gini, dan di repost sama si Reval Hadi dengan caption kayak gini, dan itu lagi ramai banget di X ya. Jujur gue tuh males banget ngebahas ini, karena menurut gue paslon 1, 2, dan 3 itu sama-sama putra terbaik bangsa yang mendedikasikan dirinya untuk bangsa ini gitu. Tinggal kita aja pilihan masing-masing, dan ya gue juga nggak pernah menggembor-gemborkan gue bakal pilih siapa gini-gini, dan ya udah ya sama aja nggak sih, tinggal kita pilih aja program yang masuk di kita tuh apa gitu. Tapi si artis ini menurut aku itu sudah tidak menyangkut paslon lagi, tapi dia itu kayak menyangkut orang-orang atau masyarakat secara luas gitu. Makanya yang jadikan itu adalah blunder gitu. Kalau lo udah hidup enak dari kecil, lo harusnya bersyukur, bukan ngeceng-cengin atau ngolok-ngolok orang yang hidupnya nggak seenak lo gitu. Karena di luar sana bahkan sampai saat ini masih banyak banget orang yang tidak seberuntung lo gitu kan. Dikira Indonesia ini cuma Jakarta aja kali ya yang banyak lokasi syuting yang bisa kita datengin. Lah gue juga di Bandung kagak ada sebanyak itu. Kadang kita tuh harus jadi orang yang relate dulu, apalagi untuk model orang-orang kaya kayak artis itu, sebelum kita tuh nge-tweet gitu, atau misalnya kita tuh berkomentar tentang suatu hal yang padahal kita sendiri tuh nggak pernah ngalamin gitu kan. Lu juga ngalamin di SD, dimana temen gue tuh nggak bisa jajan, diem doang di kelas di saat yang lain itu pada jajan, pada istirahat, karena memang dia nggak dapet bekal dari orang tuanya, karena ya gak mampu gitu loh. Terus gue juga punya adik gue yang dimana temennya itu, adik gue itu kan sekolahnya full day school ya, dimana kalau misalnya mau dapat makan siang dari sekolahnya itu harus bayar catering. Nah ada temennya itu yang tidak bisa bayar catering, jadinya bawa bekal dari rumah gitu kan. Bekalnya itu dari pagi gitu dibawa, dan suatu ketika temennya ini tuh nggak bisa bawa bekal karena ibunya itu sibuk atau apalah, nggak sempet lah, atau nggak ada biaya untuk masaknya kayak gitu. Karena memang anaknya juga banyak, jadi temennya adik gue ini ketika istirahat itu diem aja di kelas, sedangkan yang lain pada makan. Itu cerita dari mama gue. Kenapa dia nggak jajan? Karena memang nggak dikasih bekal juga. Jadi emang anaknya banyak ibunya, jadi anaknya ini yang sekolah sama adik gue tuh nggak dikasih bekal. Nah lo ngerti nggak sampai situ nih, yang orang-orang kaya yang udah kaya dari lahir itu nggak akan relate sama hal-hal kayak gitu. Apalagi yang sekolahnya juga di sekolah yang bagus, yang sekolah yang memang nggak ada orang miskinnya, nggak ada orang menengah bawahnya, ya itu nggak akan relate lah. Jadi gue tuh capek kenapa artis-artis tuh kenapa ikut bikin blunder tentang berita-berita hal kayak gini, apalagi menyangkut masyarakat gitu loh. Gue tuh nggak
gak terimanya karena si orang ini tuh menyangkut masyarakat dan memudahkan gitu loh, seolah-olah makanan tuh hal yang udahlah bisa dapat di mana aja, lo minta aja kalau kasih syuting. Ya kan itu nggak semuanya ada, dipikir ini Jakarta semua apa, di mana-mana semua ada lokasi syuting dengan gampang kita nemuin, nggak gitu. Jadi di saat pemilu kayak gini, lo sebagai artis-artis nih harusnya udahlah nggak usah ikut blunder juga gitu ya, ikut sakit hati juga sih gue kalau misalnya ngelihat masyarakat bawah tuh kayak ya nggak sepele hal-hal kayak gini, padahal kayak untuk makan aja tuh orang gak segampang lo gitu. Yang mungkin menurut lo uang 10.000 adalah hal yang sangat receh, tapi menurut orang banyak di luar sana 10.000 itu adalah uang yang sangat susah. Kita harus berusahanya tuh lebih banyak, lebih effort gitu, nggak kayak lo yang memang artis sedikit tampil di TV bayarannya udah berjuta-juta, nggak kayak gitu. Di saat kondisi politik seperti ini, bisa nggak sih artis-artis tuh nggak usah pada blunder dan nggak usah pada nyerang masyarakat bawah gitu dan ngegampangin dengan cuitan-cuitan mereka yang sangat sampah.